Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di mata pelajaran kearsipan hari ini. Oke, untuk kemarin kan sebenarnya kalian udah dapat tugas juga ya untuk mempelajari tentang materi hari ini, supaya niatnya saya itu biar apa, biar kalian tuh semuanya udah tahu terlebih dahulu dan tidak perlu apa ya. Jadi ketika saya sampaikan itu kalian tidak hanya plonga-plongo, jadi kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Yap, sesuai dengan judulnya di slide kalian, hari ini kita akan mempelajari tentang norma, standar, dan kaidah kearsipan. Semoga pada video kali ini kita bisa cepet ya, jadi nggak kelamaan gitu. So, without any further ado, let's jump into the video. Yang pertama pengertian dulu ya. Yang pengertian yang pertama itu dari norma kearsipan sendiri. Seperti yang udah kalian bisa baca juga ya, yang namanya norma itu apa. Kalau kalian biasanya tahu yang namanya norma itu kan adalah sebuah pedoman yang ditaati, yang diikuti kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misal kita artikan secara singkat aja, norma kearsipan itu adalah pedoman yang mengatur tentang ya kegiatan kearsipan tentunya. Nah, itu sedangkan norma-norma kearsipan itu diatur dalam secara umum ada 5 ini ya, ada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971, Kepres itu keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1974, kemudian keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1973. Ini bunyinya gimana nanti kalian bisa searching aja sendiri biar nanti materi kita nggak terlalu kepanjangan ya. Karena pada dasarnya juga ya kalau saya sih nanti mengharapkannya kalian lebih mahir dalam soft skillnya. Jadi maksudnya ketika praktek segala macam kalian lebih paham dibandingkan kalian terlalu ngelotok banget sama teorinya. Tapi ini juga penting ya, nanti kalian juga bisa lihat sendiri, ini tinggal di pause terus habis itu kalian searching kira-kira bunyinya apa norma-norma itu, nanti kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya adalah standar kearsipan ya. Standar ya, aduh maaf sakit juga. Yang namanya standar itu misal kalian punya sebuah standar dalam memilih pendidikan, atau standar dalam memilih pasangan, atau standar dalam memilih style baju atau segala macam, itu kan berarti standar itu adalah sebuah patokan ya. Maksudnya patokan itu sesuatu yang akan diikuti. Nah, itu dijadikan dasar. Nah, standar kearsipan sendiri kalau berarti kan itu patokan atau dasar dalam kegiatan kearsipan. Nah, secara lebih lengkapnya berarti dia itu adalah proses yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan. Karena pengelolaan kearsipan sendiri itu memang sudah diatur dalam perundang-undangan. Jadi undang-undang tentang kearsipan itu banyak dan nanti akan kita pelajari, tapi secara singkat aja sih, jadi nggak perlu sedetail itu juga. Nanti kalian bisa pelajari secara detail itu sendiri, mandiri, karena kalian kan sudah merdeka belajar, kalian punya akses internet, gak kayak zaman dulu udah generasi Z, udah pandai, udah lihai dalam segala hal, jadi nggak perlu dijelaskan secara detail oleh saya, nanti kalian ngantuk. Yang penting kalian bisa langsung pelajari aja. Selanjutnya untuk prosedur kearsipan, yaitu ya namanya prosedur ya berarti langkah kegiatan ya yang harus dilakukan dengan baik dalam pengelolaan kearsipan atau dalam kegiatan kearsipan itu sendiri. Kalau kaidah kearsipan adalah ketentuan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan kearsipan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kearsipan secara prosedural dan sistematik. Ini cukup tahu aja ya, FYI aja, nggak perlu kalian hafal-hafalkan banget karena nggak akan keluar juga nanti di ulangan kalian atau apa. Saya nggak akan yang namanya ngasih ulangan itu dalam bentuk teks kayak gini, jadi kalian tinggal dengerin saya ngomong aja, pahami, itu nanti akan lebih banyak keluar yang kayak gitu. Nah, seperti yang tadi udah saya jelaskan tentang undang-undang, seperti tadi kan udah disinggung ya, undang-undang atau regulasi kearsipan itu sendiri.
Nah, regulasi yang mengatur tentang kearsipan di Indonesia itu telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu yang pertama itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kearsipan. Isinya seperti apa kalian bisa searching. Kemudian setelah itu dia dirubah atau diperbarui di Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Seperti apa kalian bisa lihat lagi juga, bisa searching, bisa pokoknya banyak lah di Google. Google itu serba tahu semuanya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu dia diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Sejauh yang saya tahu ini yang terbaru. Cuma kalau misalkan memang ada yang lebih baru lagi, silahkan kalian bisa search, terus nanti kasih tahu ke saya, akan dapat nilai tambahan ya untuk regulasi kearsipan yang terbaru. Mengatur tentang kearsipan atau proses pengelolaan kearsipan, yaitu kalau misal dari swasta sendiri itu ada ISO 15496/2001 tentang record management. Kemudian yang selanjutnya ada SNI 19/6962-1/2003 tentang dokumentasi dan informasi manajemen rekaman. Kemudian yang selanjutnya ada ISO 23081-2004 tentang metadata for record. Yang selanjutnya ada ICA standard, yaitu ISAAD, ISAAR, dan ISDF, dan standar teknis lainnya. Kemudian secara internasional sendiri juga ada regulasi yang mengatur, yaitu ada Konvensi Den Haag tahun 1954, kemudian ada Konvensi Wina tahun 1983. Ini kalian pasti udah pernah denger nih, sering disinggung kan di pelajaran PPKN atau sejarah kayak gitu. Kemudian ada asas-asas di bidang kearsipan, yaitu yang pertama ada Principle of Provenance atau Respect Desponse. Ini kayaknya bukan bahasa Inggris deh, atau nggak tahu ya. Dan yang kedua ada Principle of Original Order. Nah, itu cuma perlu kalian tahu aja sih, karena pada dasarnya juga nanti nggak terlalu kepake sih sebenarnya. Cuma ya perlu kalian tahu aja. Yang selanjutnya ada tujuan penyelenggaraan kearsipan. Yang pertama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, yaitu dalam pasal 3 ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 poin, silahkan kalian bisa baca, kalian post aja. Terus boleh kalian baca, pahami, atau boleh juga kalian catat, terserah kalian, sepaham kalian. Nanti yang penting ketika saya tanyakan kalian paham gitu ya. Soalnya ini nggak perlu dihafalkan, pokoknya di mata pelajaran saya nggak usah menghafalkan apa-apa. Yang penting kalian pahami aja, resapi, nanti dengan bahasa kalian sendiri itu bahkan nilainya lebih bagus daripada kalian menghafalkan. Karena kalau menghafalkan tuh nyontek bisa, tapi kalau misal memahami tuh pasti bahasanya beda-beda gitu loh. Oke, ini aja langsung. Nah, secara umum tujuan kearsipan sendiri itu ada 7 ya. Ada 7, yaitu arsip dapat terpelihara dengan baik, teratur, dan aman, tentu aja. Kemudian yang selanjutnya adalah mudah dalam menemukan kembali arsip yang telah disimpan. Ini prinsip dasarnya harus dapat ditemukan kembali apabila disimpan dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya menghindari pemborosan waktu dan tenaga. Pemborosan waktu dan tenaga di sini tuh maksudnya kalau misalkan itu tidak disimpan dengan baik, itu pasti ketika mau dicari atau mau digunakan lagi itu akan mencarinya tuh susah. Nah, kalau ketika mencarinya susah itu pasti akan membuang banyak tenaga dan waktu kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah menghemat tempat penyimpanan. Jadi kalau disimpannya itu secara sistematis, secara tertata dengan baik, rapi, itu kan pasti lebih misal tempat satu kotak itu mungkin bisa yang
kalau disimpan dengan rapi itu dia bisa nyimpen contohnya 5 juta dokumen kayak gitu kan. Cuma kalau berantakan mungkin hanya bisa menyimpan 2,5 juta dokumen atau 1 juta dokumen kayak gitulah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah menjaga kerahasiaan informasi. Yang keenam, menjaga kelestarian arsip. Kelestarian itu maksudnya biar dia tuh tahan lama gitu ya, lestari. Maksudnya tetap akan tersedia ketika dibutuhkan walaupun dalam jangka waktu yang panjang kayak gitu. Ketika dijaga kan pasti akan terpelihara dengan baik dan pastinya kan akan akan awet gitu ya, yang namanya lestari. Bukan namanya lestari artinya awet ya, tapi maksudnya secara intinya tuh dia bisa awet kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah menyelamatkan arsip yang berisi pertanggungjawaban, perencanaan, dan penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan. Ini terkait juga dengan yang poin selanjutnya, yaitu kelestarian arsip. Jadi dia bisa menyelamatkan informasi-informasi yang terkandung dalam suatu arsip itu sendiri. Makanya kenapa dia itu perlu diarsipkan gitu. Jadi ketika kita punya sebuah tujuan itu kan pasti memerlukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan gitu kan. Ketika kalian suka sama orang aja, kalau misal naksir nih sama seseorang, terus habis itu pengen jadi pacarnya gitu kan, kalian pasti memerlukan beberapa usaha-usaha untuk bisa mencapai tujuan kalian, yaitu tujuannya supaya bisa jadian kayak gitu kan. Nah, barangkali usahanya tuh ada PDKT atau segala macem, ngajakin jajan cilok atau gimana kayak gitu kan, atau chattingan setiap hari nanyain udah makan belum, udah tidur belum, udah sholat belum, udah bernafas belum, tidur belum, segala macam ditanyain kayak gitu kan. Nah, untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan kearsipan yang tadi ada secara umum itu ada 7 poin itu, usaha-usaha yang dilakukan sendiri itu ada 4 secara garis besarnya, yaitu yang pertama menyempurnakan penyelenggaraan kearsipan dengan sebaik-baiknya, kemudian berusaha melengkapi peralatan dan sarana yang diperlukan. Selanjutnya adalah menyiapkan tenaga-tenaga di bidang kearsipan melalui pendidikan dan latihan berupa penataran atau kursus. Ini jadi untuk tenaga-tenaga di bidang kearsipan tuh nggak asal ya, maksudnya nggak kayak cuma sekedar ya udah yang penting ada gitu aja, enggak, tapi memang harus orang yang mempunyai kompetensi atau kompeten di bidang kearsipan. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan imbalan dan penghargaan kepada para petugas di bidang kearsipan. Nah, imbalan dan penghargaan itu sendiri, setahu saya kalau misalkan orang yang bekerja di bidang kearsipan itu gajinya gede banget. Makanya dulu waktu saya masih SMK, itu ketika SMK atau saya kuliah ya, kok saya lupa, kayaknya waktu saya SMK, ketika saya SMK terus melakukan kunjungan industri itu ke ANRI, SMK atau kuliah ya, pokoknya itulah antara SMK atau saya kuliah, itu saya kayak study tournya itu kunjungan industrinya ke ANRI. Nah di situ tuh kayak jadi pengen banget jadi pegawai di ANRI atau jadi petugas kearsipan Republik Indonesia karena gajinya tuh gede gitu. Pas waktu itu saya berpikir saya pengen banget tuh jadi itu, tapi ya susah juga sih jadi pegawai di sana. Cuma saya yakin kalau kalian memang berniat dan mau itu pasti bisa, gak ada. Nah, selanjutnya adalah kita bahas tentang asas-asas kearsipan sendiri. Yang pertama adalah asas sentralisasi. Asas sentralisasi itu apa? Sentral ya, namanya sentral itu kan berarti terpusat ya. Terpusat. Nah, terpusat itu berarti asas sentralisasi maksudnya adalah segala sesuatu untuk yang menyangkut kearsipannya itu hanya terpusat di satu. Jadi ada satu unit pusat pengelola kearsipan gitu aja. Jadi dalam satu usaha, dalam satu instansi atau perusahaan itu hanya ada satu unit yang khusus mengelola kearsipan karena itu semuanya terpusat di satu unit aja. Nah, dengan adanya
Kalau misalkan orang atau perusahaan atau instansi itu memakai asas sentralisasi atau asas yang terpusat ini, maka konsekuensinya gimana? Konsekuensinya adalah yang pertama, ini tolong diperhatikan baik-baik karena ini nggak ada di materi, maksudnya nggak akan saya catat di slide ini atau di layar kalian, nanti nggak akan muncul, hanya lewat omongan saya aja gitu ya. Jadi konsekuensi ketika kalian menerapkan asas sentralisasi dalam pengelolaan kearsipan kalian, itu yang pertama adalah penerimaan dan pengiriman surat, penggolongan serta pengendalian dan penyimpanan surat dilaksanakan sepenuhnya oleh unit kearsipan. Karena ketika ada surat masuk itu akan diterima oleh si unit kearsipan ini sendiri. Terus ketika ada surat yang mau keluar itu juga akan dikirimkan oleh unit kearsipan. Terus ketika ada surat masuk itu kan biasanya digolong-golongin dulu, atau digolongin tuh dipilih-pilih dulu, di apa ya, disortir gitu, disortir, ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang rahasia, ada yang biasa aja, ada yang nggak penting, ada yang dicuekin, ada yang ditinggal pas sayang-sayangnya kayak gitu. Itu jadi disortirnya itu juga oleh unit kearsipan kayak gitu loh, sampai semuanya selesai. Pokoknya semua proses surat menyurat, baik itu surat masuk maupun surat keluar, konsekuensinya ketika menerapkan asas sentralisasi ini berarti semuanya itu dikelola oleh bagian atau unit kearsipan kayak gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah surat masuk yang diterima oleh unit pengolah harus disampaikan terlebih dahulu kepada unit kearsipan, baru boleh diterima oleh unit pengolah setelah dilakukan pencatatan oleh unit kearsipan sesuai dengan tugasnya. Maksudnya gimana nih, belibet banget. Jadi gini, ketika ada surat masuk, misal nih kalian ada surat masuk dari wali kelas kalian yang sebenarnya itu ditujukan kepada ketua kelas. Contohnya nih ya, contoh gampangnya yang bisa kalian pahami. Misal wali kelas kalian itu atau contohnya saya aja. Saya misal ngirim surat yang sebenarnya itu untuk diterima atau saya tujukan ke ketua kelas. Cuma suratnya saya itu kan pasti akan diterima oleh, kalau di perusahaan tuh ada yang namanya resepsionis kayak gitu kan. Nah, di resepsionis tuh biasanya dia akan menerima surat-surat tuh dari resepsionis semuanya. Nah, itu yang namanya unit pengolah gitu. Bener ya? Iya bener. Jadi akan diterima oleh resepsionis dulu kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan itu tidak menggunakan asas sentralisasi, unit pengolah ini atau si resepsionis ini bisa langsung kasih suratnya itu ke yang dituju. Misal ke ketua kelas, ya berarti tinggal langsung aja dikasih ke ketua kelas. Cuma karena ini menerapkan asas sentralisasi, berarti surat yang diterima oleh resepsionis itu harus masuk ke unit kearsipan dulu. Misal contohnya unit kearsipan itu adalah sekretaris kelas. Berarti surat yang dari resepsionis itu akan dioper dulu ke sekretaris, baru di sekretaris tuh akan dicatat dulu, oh ini ada surat masuk dari siapa, misal oh dari Eti gitu kan, untuk siapa, untuk ketua kelas, suratnya tuh tentang apa, terus ini tuh penting apa enggak, rahasia atau enggak, isinya apa, segala macam itu akan dicatat dulu. Kemudian baru setelah dicatat itu sekretaris baru akan ngasih ke ketua kelas gitu loh. Jadi nggak bisa langsung antara dari resepsionis langsung ke ketua kelas, tapi ya kalau menggunakan asas sentralisasi atau asas yang terpusat ini, maka resepsionis masuk ke sekretaris, sekretaris baru kasih ke ketua kelas kayak gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi nah ini semuanya tuh ada di sini. Unitnya tuh ada di sini semua. Semua pengelolaan dokumen, surat, arsip itu dikelola di sini semua. Jadi bagian sini-sini tuh hanya tinggal menerima aja. Misal ada surat untuk bagian
personalia, misalnya ini contoh lagi, ada surat untuk bagian personalia, misal manajer personalia. Nah, suratnya diterima oleh resepsionis. Kalau menggunakan asas sentralisasi, itu surat yang diterima dari resepsionis itu akan masuk ke unit kearsipan dulu, atau kalau misal di perusahaan mungkin ya staf kearsipan ya, atau bagian arsiparis lah, akan masuk ke arsiparis dulu. Setelah masuk ke arsiparis, akan dicatat dulu ini surat dari siapa, untuk siapa, isinya apa, kategorinya gimana, penting apa enggak, atau segala macam, itu akan dicatat dulu. Setelah dicatat, barulah si arsiparis ini ngirim ke manajer personalia, intinya kayak gitu. Kalau misalnya yang desentralisasi kan enggak, kalau misal enggak menggunakan nggak menggunakan asas sentralisasi atau asas terpusat ini, kalau ada surat untuk bagian personalia diterima oleh resepsionis, misalnya di sini ada resepsionis nih, ya udah dari resepsionis langsung aja dikasih ke bagian personalia atau ke manajer personalia kayak gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, konsekuensi atas penerapan asas sentralisasi. Terus yang ketiga, konsekuensi yang terakhir itu adalah penggunaan sarana pencatatan sudah lebih efisien, baik kartu kendali maupun lembar pengantar karena cukup dengan 2 rangkap. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh untuk kayak ini sih, saya kalau jelasin kalian juga sebenarnya masih kurang ngeh ya, karena kalian juga belum tahu nih kartu kendali itu apa segala macam. Intinya ini tuh nggak menghambur-hamburkan dokumen atau formulir-formulir yang diperlukan, intinya gitu, yang diperlukan dalam pengelolaan kearsipan. Intinya dia nggak menghambur-hamburkan karena cukup dengan 2 rangkap aja, yang itu yang pertama dipegang oleh si arsiparis, kemudian yang kedua itu akan ditaruh bersama dokumennya untuk disimpan di lemari, misal ceritanya tuh kayak gitu, intinya gitulah. Jadi kalau biasanya itu kan 3 rangkap. Jadi kalau menggunakan asas sentralisasi itu hanya perlu 2 rangkap aja gitu ya. Nah, oke. Untuk asas ini akan berjalan. Jadi asas sentralisasi ini sendiri juga ada syaratnya, ini juga ada syaratnya ya. Kenapa dia bisa diterapkan, dan syarat-syaratnya tuh gimana sih supaya dia tuh bisa diterapkan dan bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, apabila suatu perusahaan itu memenuhi kriteria tersebut yang harus saya sebutkan maksudnya. Yang pertama itu adalah organisasi itu masih kecil dan telah memiliki program manajemen kearsipan yang mantap. Jadi kalau perusahaannya itu udah gede atau udah dalam skala yang besar, itu memang nggak bisa. Kenapa? Karena bayangkan betapa mumetnya si unit kearsipan ini apabila dia mengolah semua dokumen, semua surat dan segala macam untuk perusahaan yang udah skalanya tuh besar gitu. Misal perusahaan itu kalau skala besar kan, misal perusahaan itu dalam 1 bulan itu dia ada dokumen masuk atau dokumen keluar. Jadi ada dokumen yang diolah itu misal ada misal berapa ya, 500.000 dokumen kayak gitu kan. Lah, bayangin aja dalam 1 bulan segitu, betapa mumetnya si unit kearsipan itu. Jadi syarat yang pertama itu organisasinya memang harus yang kecil dulu, dan selain kecil juga dia tuh udah memiliki sistem kearsipan itu yang udah jelas, yang udah mantap kayak gitu loh intinya. Terus yang selanjutnya, adanya jaminan kerahasiaan arsip, khususnya yang terkait dengan kebijakan arsip rahasia ataupun arsip-arsip yang personil. Maksudnya tuh jadi ada kebijakan yang jelas gitu loh, yang menjamin bahwa surat atau arsip yang dikelola atau dokumen yang dikelola itu rahasianya bisa terjaga. Jadi karena semuanya ini akan diproses dan dibuka dan dicatat oleh si arsiparis atau unit kearsipan itu sendiri, jadi nggak mungkin, jadi harus ada nih perjanjian atau semacam perjanjian kah, atau bisa perjanjian, bisa juga kayak ketentuan kebijakan dalam menjaga rahasia.
Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi lingkungan gedung tidak terpisah-pisah alias saling berdekatan. Ya jelas, misal itu perusahaannya ada banyak cabang, misal ada di Batang, ada di Pekalongan, ada di Semarang, ada di Tegal, ada di Jakarta, ada di Sumatera, apalagi sampai ada di luar negeri. Nggak mungkin itu bisa melaksanakan asas sentralisasi karena nggak mungkin, karena semuanya hanya terpusat di satu unit. Kalau terpisah-pisah gimana coba, masa mau ada surat harus dikirim ke sini dulu, harus dikirim ke sini, habis itu misal pusatnya ada di Batang, masa ada surat masuk harus ke Batang dulu, dikirim ke Batang dulu, dari Batang baru nanti dicatat, habis itu baru dikirim ke Australia dulu lah, ya udah keburu basi isinya, nanti malah nggak efisien, nggak efektif, nanti bisa menghambat, yang ada bisa menghambat pekerjaan kan. Terus yang keempat adanya itu yang terakhir ya, jadi kondisi gedung itu tidak terpisah-pisah dan harus berdekatan. Kalau luar kota aja tuh udah nggak mungkin, udah nggak efektif, jadi harus benar-benar dalam satu lingkungan. Untuk keuntungannya sendiri, keuntungan dari asas sentralisasi itu yang pertama adalah adanya keseragaman sistem dan prosedur. Kemudian yang kedua, arsip yang hilang atau adanya kesalahan penyimpanan kecil sekali terjadi karena jadi ada sorry arsip hilang atau kesalahan penyimpanan itu kecil sekali terjadi karena arsip itu dikelola oleh tenaga-tenaga yang telah dipersiapkan, dan ya maksudnya hanya satu tim itu gitu loh, satu tim itu, jadi kayak mereka pasti akan lebih tahu semuanya gitu, udah solid ibaratnya tuh kayak gitu. Terus yang selanjutnya, kemungkinan penyimpanan arsip ganda itu juga kecil banget karena ya sekali lagi itu ada ditangani oleh orang yang sudah kompeten dan memang udah solid ibaratnya kayak gitu. Kemudian penggunaan ruangan dan peralatan itu juga pasti lebih efisien dan efektif. Dan yang selanjutnya itu untuk penyusutan arsip sendiri itu akan lebih lancar dan akan lebih terprogram. Dan yang terakhir, pengawasan arsip juga pasti akan lebih mudah. Namun, tentu di balik keuntungannya itu pasti ada kelemahannya juga. Untuk kelemahannya itu yang pertama, keseragaman belum tentu cocok untuk semua unit kerja. Kemudian yang selanjutnya, bagi organisasi kantor yang sorry ada motor kalau misalkan kalian kedengeran. Ini saya rekam soalnya ya di rumah. Dan udah malam juga nih, udah malam-malam banget, gila parah banget. Aduh, kalau suara juga udah mulai serak-serak, mohon maaf ya. Oke, kelemahan yang kedua adalah bagi organisasi kantor yang bagian-bagiannya tidak berada dalam satu komplek atau terpencar-pencar, ini yang seperti yang saya jelaskan yang tadi ya, maka pelaksanaan sentralisasi itu kurang tepat, nggak bisa lah pokoknya, nggak bisa, malah pokoknya kurang tepat, aneh gitu kalau kalau ditetapkan itu berarti tetap aja dia pemaksaan namanya. Kemudian yang ketiga, petugas kearsipan belum tentu paham dengan permasalahan-permasalahan unit kerja, sehingga dapat terjadi salah persepsi dalam menilai sebuah arsip. Ya, karena kan dia menilai semua ini tuh yang unit kerja tuh maksudnya ini nih, kayak bagian keuangan, bagian personalia, bagian pemasaran, terus nanti ada juga misal bagian keuangan, personalia, pemasaran, biasanya apalagi ya, bagian ini nih, bagian pengadaan barang atau perlengkapan kayak gitu-gitu kan. Nah, si petugas atau arsiparis ini kan dia belum tentu tahu semua permasalahan di masing-masing unit bagian gitu. Jadi bisa aja nanti terjadi mispersepsi atau salah persepsi gitu loh dalam menilai sebuah arsip. Misalkan yang harusnya itu arsip penting tapi dia dinilainya tuh arsip yang B aja atau yang biasa aja, karena si bagian arsiparis ini belum tentu kayak kurang paham juga gitu loh kalau itu ternyata arsip yang penting misal kayak gitu. Kemudian yang terakhir, kekurangannya adalah kemungkinan arsip tidak dapat ditemukan itu besar. Kenapa? Karena dia nyimpennya itu banyak banget, satu perusahaan itu disimpan sama dia semua, jadi otomatis kalau misalkan mau nyari lagi itu pasti lebih lama dan lebih susah karena terkumpul semua dalam satu
bagian kayak gitu ya. Nah, secara gamblangnya, secara mudahnya, secara singkatnya ini kalau misal asas sentralisasi itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi di sini misal direktur, di bawah direktur itu udah langsung ada unit kearsipan, yaitu yang terpusat. Jadi cuma satu til ini tok unit kearsipannya. Nah, nanti dari unit kearsipan ini kan terpisah ya, jadi dia tidak membawahi bagian-bagian ini, enggak, cuma ini memang untuk khusus penyimpanan arsip itu terpusat di sini semua. Kemudian ada bagian keuangan, ada staff, bagian personalnya juga punya staff, bagian pemasaran punya staff, dan bagian-bagian lain. Nah, keterangannya sendiri, arsip masing-masing dapat dipusatkan penyimpanannya di unit kearsipan, baik itu yang arsip aktif maupun yang inaktif. Aktif itu yang masih sering digunakan, inaktif itu yang udah jarang digunakan. Kemudian yang selanjutnya ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini ya kebalikannya dari asas sentralisasi. Kalau asas sentralisasi kan tadi terpusat, benar-benar terpusat di satu aja, jadi cuma ada satu unit. Kalau desentralisasi itu enggak, jadi setiap bagian itu punya masing-masing unit kearsipannya masing-masing. Misalnya ini bagian keuangan, dia punya unit kearsipan, yaitu dikelola oleh TU Keuangan. Misal dikelola oleh TU-nya. Bagian personalnya juga sama, bagian pemasaran juga sama. Untuk kekurangan kelebihannya nanti saya share aja materinya, biar nanti bisa kalian baca biar cepat ya. Intinya sih kayak gitu. Kemudian selain itu ada asas gabungan. Yang namanya gabungan itu adalah menggabungkan antara asas sentralisasi dengan asas desentralisasi. Jadi ada arsip pusatnya juga, ada unit arsip pusat, tapi di selain itu juga ada unit dari masing-masing bagian itu sendiri gitu. Secara gampangnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada masalah-masalah kearsipan. Masalah-masalah kearsipan secara umumnya, masalah yang sering terjadi dalam kegiatan kearsipan itu ada 5. Yang pertama, tidak dapat atau sulit menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat saat diperlukan. Ini masalah yang sering banget terjadi itu pasti ini nih. Kemudian yang selanjutnya, membiasakan menumpuk kembali arsip pada sembarang tempat, padahal arsip itu harus segera disimpan. Jadi ya biasa kalau misalkan masih mager, masih malas atau gimana, ada arsip baru tuh kayak udah ditumpuk aja gitu. Atau ketika ada orang yang mengembalikan arsip, ditumpuk aja, nggak disimpan dengan baik, padahal harusnya itu langsung disimpan. Kemudian yang selanjutnya, kurang menyadari arti pentingnya suatu arsip bagi organisasi. Yang keempat, penyusutan arsip secara serampangan, jadi asal-asalan gitu loh, nggak diatur dengan ya kaidah yang jelas gitu atau prosedur yang jelas gitu. Selanjutnya yang terakhir, petugas arsip kurang terampil. Itu masalah yang sering terjadi dalam. Nah, untuk memecahkan masalahnya sendiri, jadi solusinya tuh apa sih? Solusinya dalam untuk apa ya, supaya masalah-masalah itu tidak terjadi atau meminimalisirnya, itu bisa yang pertama pergunakan sistem penyimpanan secara tepat. Kemudian yang kedua, fasilitas kearsipan harus memenuhi syarat. Yang ketiga, petugas kearsipan harus juga memenuhi syarat. Dan yang keempat atau terakhir yaitu penyelenggaraan penyusutan warkat, yaitu yang secara jelas ya dan secara terjadwal kayak gitu. Yang terakhir, nah ini syarat petugas arsip sendiri yang kalian misal tadi pengen jadi petugas atau pegawai di ANRI yang gajinya gede dan tunjangannya besar. Nah, ini syarat-syaratnya. Kabar bahagia, kalian bisa mulai belajar ini dari sekarang gitu ya. Pertama, sehat secara jasmani dan rohani. Jelas. Kalau misal kau nggak harus, maksudnya bukan berarti kalian misal punya penyakit itu nggak boleh kerja ya, nggak juga sih, tapi maksudnya seenggaknya tuh masih bisa melakukan pekerjaan dengan baik kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah loyalitas yang tinggi. Loyalitas tuh apa sih? Loyalitas tuh kayak kesetiaan gitu loh. Jadi kalau contohnya kalian misal punya pacar, itu kalian yang setia. Kalau yang playboy, apalagi yang fuckboy atau
atau yang gimana, nah itu yang nggak diterima tuh, nggak masuk tuh, nggak masuk. Terus yang selanjutnya, rapi, teliti, sama cermat. Ini penting banget, kenapa? Karena kalian akan mengolah atau ngurusin dokumen yang banyak banget, dan itu penting. Dan posisinya kan kayak, maksudnya kertas ya, kertas itu kan tipis kecil dan bukan sesuatu yang besar gitu loh yang bisa kalian olah. Jadi ini penting banget, kalian harus rapi, teliti, dan cermat. Kemudian yang selanjutnya, sabar, ramah, dan periang. Wah, kenapa harus periang juga? Karena kan kalian itu akan melayani, kalian kan termasuk apa namanya, nanti ketika jadi arsiparis itu kan dia juga petugas pelayanan kayak gitu. Jadi kalau orangnya jutek ya males yang mau dilayani kan. Terus yang selanjutnya, tekun, rajin. Yang selanjutnya, mengetahui seluk-beluk organisasi dan orang-orang yang ada hubungannya dengan tugasnya. Kemudian mengetahui ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan kearsipan, ini wajib. Nggak bisa kalau nggak, karena nggak sembarang orang bisa paham tentang kearsipan gitu loh. Terus yang terakhir, terampil dalam bidang tugasnya. Nah ini tuh adalah syarat utamanya. Selain syarat utama, jadi syarat utama ini ibaratnya kalau manusia bener-bener memenuhi ini kan udah kayak apa ya, seorang pasangan yang sangat ideal dan idaman banget gitu untuk syarat utamanya. Nah, walaupun ini udah sangat idaman atau ideal, itu masih ada syarat penunjang lainnya. Yang pertama, dapat mengetik 10 jari. Jadi nggak 11 jari. Kalau kalian biasanya jari telunjuk satu sama jari telunjuk satu itu kan 11 jari. Nah ini tuh nggak. Jadi ke 10 jari kalian itu bener-bener digunakan semua. Kalau kita sebenarnya udah bisa ketemu, itu setiap mapel saya, kebetulan karena saya juga megang mapel teknologi perkantoran, itu setiap hari ketika kita ketemu itu pasti akan latihan yang namanya mengetik 10 jari, dan itu akan tercatat dengan rapi itu loh sama saya, biar saya bisa tahu progres kalian setiap hari dan kalian bisa biasa menggunakan 10 jari gitu. Cuma karena masih covid ya udah nggak apa-apa, makanya kita semoga kita doa terus semoga covid segera berakhir, kalian bisa cepat pulang, bukan pulang ya, kalian bisa cepat masuk sekolah, terus bisa belajar dengan layak dan baik, dan maksudnya bisa praktek juga gitu kan. Ya gitulah, pokoknya kita doa aja terus semoga ini segera berakhir dan berlalu kayak gitu. Yang selanjutnya, dapat menggunakan berbagai peralatan dan mesin-mesin kantor, mempunyai pengetahuan tentang telepon, dapat mengisi formulir dengan baik, mampu membuat dan menyusun laporan, bentuk grafik dan statistik, dapat membuat alat kearsipan yang sederhana, dan sebenarnya masih banyak lagi sih, cuma kayak ya udah nanti kepanjangan, jadi ini tinggal kalian kalau mau catat apa atau gimana nanti tinggal post aja videonya nanti biar bisa paham ya, atau kalian screenshot aja zaman sekarang gitu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, ternyata ini sampai 38 menit juga sih, walaupun saya udah persingkat tapi ternyata tetap lama ya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa silakan bisa kalian sampaikan, jangan cuma diem-diem baik. Kalau kalian diem-diem baik, gue nggak tahu kalian paham apa enggak, dan gue anggap kalian udah paham. Tapi kalau kalian bertanya nggak tahu nggak paham, yang aktif lah pokoknya, karena pembelajaran daring kayak gini nggak mungkin kalau misal apa ya, saya bisa ngontrol satu persatu anak itu kira-kira paham apa enggak, kecuali kalian sendiri yang bener-bener aktif gitu loh. Jadi biar kalian sekolahnya itu dapat manfaatnya, dapat apa ya, kebaikannya ya, rajin-rajin tanya lah. Kalau kalian tanya tuh bukannya malah terlihat bodoh, tapi malah terlihat kalian tuh pinter kalau kalian tanya. Soalnya kalau kalian nggak tanya pasti karena sebenarnya bukan karena kalian udah paham, tapi karena kalian saking nggak pahamnya, jadi makanya nggak tanya apa-apa gitu ya. Pokoknya stay healthy setiap hari, jaga kebersihan, mandi 2 kali sehari lah minimal. Kalau sekolah tuh ya mandi dulu gitu loh, jangan sambil rebahan sambil dengerin saya ngomong, ya pasti kalian tidur lah, nggak mungkin enggak. Jadi mandi,
jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jangan main, mohon banget. Nah, anak-anak, adik-adik, sayang-sayangku, teman-temanku semuanya, tolong jangan main-main. Udah di rumah aja lah dulu, kita jangan sampai terkena COVID gitu loh. Maksudnya menghindari penularan juga, menghindari supaya kalian juga nggak sakit gitu. Jadi di rumah aja, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan berdoa terus, rajin ibadah, tolong ibadahnya dijaga. Barangkali maksudnya bisa biar nanti lebih dijaga sama Tuhan, lebih dijaga sama Allah, kayak gitu loh ya, dari penyakit COVID ini. Oke? Baik-baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, mamen. Ciao, ciao.